Jika membahas permasalahan rumah tangga pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven, memang tidak ada habisnya. Ya, ramai diberitakan jika biduk rumah tangga pasangan ini merenggang setelah beberapa kali jarang terlihat bersama. Kali ini, lewat akun media sosialnya, Baim pun kembali mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah hadir dalam sebuah acara pernikahan yang lagi-lagi tanpa ditemani oleh sang istri. Ya, jika dihubungkan dengan penerawangan Denny Darko melalui kartu tarot miliknya, menyebutkan jika terdapat pasangan selebriti yang masih terlihat akur dan juga mesra dari beberapa postingannya di sosial media. Namun sebenarnya hal ini pun berbeda dari kenyataan. Lantas benarkah penerawangan tersebut ditujukan oleh Denny Darko untuk Baim Wong? Seperti apa pula kriteria yang digambarkan oleh Denny Darko terkait selebriti tersebut yang agaknya berhasil mengelabui banyak pasang mata tersebut? Dan benarkah pula ada sebuah faktor penting yang menginisiasi pasangan ini untuk melakukan sebuah kebohongan besar di hadapan publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan biduk rumah tangga kini diduga tengah menimpa pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Memang bukan kali ini saja pasangan yang menikah pada 22 November 2018 ini diberitakan tidak lagi sering bersama. Ya, seperti dikabarkan sebelumnya, tidak menunjukkan batang hidungnya dalam dua acara penting. Seperti halnya saat Baim mengadakan launching film terbarunya yang mengawali jejak Baim sebagai seorang sutradara hingga tidak terlihat hadir saat Baim menggelar grand opening usaha barunya. Sebuah video yang diunggah oleh Baim di akun media sosialnya kembali memperlihatkan ketidakhadiran Paula saat Baim bertandang ke sebuah acara pernikahan salah satu karyawannya yang bernama Wahyu. Dalam unggahan video tersebut, Baim pun hanya membawa Kiano putra tercintanya dan terlihat asik berkumpul dengan beberapa rekan selebriti lainnya. Lantas, benarkah dengan kejadian ini juga menandakan jika keretakan dalam rumah tangga Baim dan Paula semakin nyata terlihat? Aja enggak. Kak Wisnu Fajar, Kak. Ya, selain mengacu pada absennya Paula maupun Baim di beberapa momen-momen penting mereka berdua, baru-baru ini juga heboh penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya yang menyebutkan jika ada pasangan selebriti yang sebenarnya telah bercerai namun masih menutupi permasalahan tersebut. Denny Darko pun juga menambahkan jika pasangan ini seolah pintar memainkan peran. Pasalnya menurut Denny Darko, pasangan ini pun masih terlihat mesra terutama jika berpacu pada beberapa unggahan mereka di media sosial. Namun, sebenarnya terlepas dari hal tersebut, sudah ada putusan cerai yang memutuskan hal tersebut. Kalau
Kalau saya pikir ya, kayaknya mereka ini masih mesra. Jadi kayak mereka ini sudah memutuskan untuk ya sudah kita berpisah, tapi kita jangan tunjukkan ini di depan umum ya, di depan masyarakat ya. Kalau dibilang perasaan sebenarnya ada ya. Tapi mungkin karena mereka merasa ada sebuah perbedaan yang lebih besar daripada perasaan itu, maka mereka lebih memilih untuk ya sudah kita berpisah. Tapi saat mereka bersama, mereka sebenarnya kompak, baik-baik saja. Mungkin kalau kita ingat itu dulu banyak kan artis-artis yang memang sudah berpisah, tapi pas mereka di depan kamera pun mereka ini, tapi udah dinyatakan berpisah ya. Contohnya kalau dulu saya lihat yang lumayan berhasil dalam membesarkan anak itu, ya Mas Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ya. Waktu itu kan mereka sudah menyatakan berpisah, tapi anaknya pun masih bisa saling ketemu gitu. Baik-baik. Tapi kalau yang ini tuh orang nggak tahu kalau mereka ini berpisah. Pasangan selebriti yang dimaksud oleh Denny Darko juga cukup dikenal luas oleh publik dan kerap dianggap sebagai pasangan selebriti yang memiliki hubungan baik dengan pasangan mereka atau sering disebut sebagai couple goals, sehingga mendapatkan kontrak dengan banyak brand produk karena keseharian yang ditunjukkan oleh mereka. Maka hal itulah yang membuat pasangan ini seolah tidak ingin kehilangan penghasilan dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut, sehingga akhirnya memutuskan untuk merahasiakannya. Sangat populer? Bisa dibilang. Kalau saya bilang sih, pertama jarak ya. Mungkin yang salah satu diantaranya ini itu merasa bahwa lingkungan yang sekarang dia ini hidup itu bukan lingkungan yang dia inginkan. Jadi dia pengen kembali ke lingkungan awal tempat dia itu dulu berasal. Tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Bisa jadi mungkin saja ya tidak nyaman dengan dunia keartisan. Bisa saja seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi sebentar, mereka ini tadinya memiliki banyak kesamaan dalam tujuan, tapi ternyata di tengah jalan tujuannya berbeda. Dan dengan seperti ini tentu saja perlu sebuah rasa yang disamakan lagi agar mereka ini bisa bersama. Tapi saya lihat ini akan sulit. Apalagi kalau melihat bahwa yang satu ini salah satu pasangan ini orangnya itu santai, nah tapi yang satu lagi itu terlalu dominan. Denny Darko juga menambahkan, pasangan tersebut memiliki anak-anak yang lucu dan sudah seharusnya bernasib baik jika anak-anak mereka mengikuti jejak kedua orang tuanya di dunia entertainment. Sama seperti selebriti lainnya, Denny Darko pun juga memberikan kisi-kisi tambahan, di mana anak-anak pasangan ini masih kecil, bahkan disebutkan sering dimasukkan ke dalam konten. Lantas, siapakah pasangan yang dimaksud oleh Denny Darko? Dan benarkah perpisahan keduanya dipicu karena adanya orang ketiga di dalam biduk rumah tangga? Sudah. Gede atau kecil kan relatif, tapi yang pasti belum remaja. Ada orang ketiga nggak? Gak ada. Nggak ada, tapi Murni karena mungkin ketidakcocokan aja. Nah, aneh ya, karena memang terkadang kita baru menyadari ketidakcocokan setelah sekian lama pernikahan. Dan mungkin saja itu di awal adalah banyak ketidakcocokan yang terus kemudian dipaksakan. Terus kemudian akhirnya membuat ya, oh ini masih bisa ditolerir, tapi ternyata enggak gitu. Kalau saya pikir sih, kalau secara agama ya sudah berpisah ya mungkin ya. Tapi kalau secara lahir batin ya mereka punya perasaan, tapi perasaan udah berbeda kalau saya lihat. Iya, udah nggak sebagai pasangan. Bahkan mungkin yang satu ini mungkin nggak tinggal serumah dengan yang lainnya. Penasaran ya? Iya. Dan pertanyaannya kan ini Mbak Imong atau bukan, betul kan? Nah, saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya bukan. Yang saya maksud bukan Mbak Imbong. Tapi apakah Mbak Imbong punya permasalahan sama? Saya harus buka kartu. Tapi yang pasti, yang saya maksud di sini adalah di depan kamera mereka ini terlihat bersama. Mbak Im dan Paula kan udah jarang bersama kan? Ini berarti bukan mereka. Masih terlihat bersama. Kalau kita lihat sosial medianya terlihat bersama. Dan mereka terlihat nggak ada apa-apa.
Terlepas dari nama pasangan selebriti yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Denny Darko. Sementara itu, hebohnya kabar permasalahan dalam biduk rumah tangga Baim dan juga Paula sempat ramai diperbincangkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, apa kata Nikita? Benarkah Nikita juga percaya jika Baim akan segera menyandang status dudanya dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, sempat viral di sosial media saat Nikita Mirzani, sahabat Baim Wong, yang terang-terangan menyebutkan jika aktor berusia 43 tahun itu OTW duda. Menanggapi pernyataan ini, Paula yang terlihat sibuk berkegiatan dengan teman-temannya tidak mau berkomentar apapun sembari berlalu dari para awak media. Pasangannya mana? Hah? Ih, Baim mau jadi duda. Baim mau jadi duda. Kabar keretakan rumah tangga Baim dan Paula seolah kian benar setelah keduanya terlihat sering menjalani kegiatan sendiri-sendiri. Seperti dari unggahan terbarunya, Baim pun kembali terlihat tidak ditemani oleh Paula. Lantas, apa kata sahabat mengenai biduk rumah tangga Baim dan Paula? Benarkah Baim terkesan irit berbicara kepada awak media terkait hubungannya dengan sang istri? Namun, benarkah pula jika hal ini justru berbeda dengan apa yang diperlihatkannya kepada Melody Ricardo sahabatnya? Baim undang untuk breakfast, kita ngobrol segala macam, sharing tapi kan nggak bisa dibagiin ke teman-teman. Ya pokoknya kita doain yang terbaik lah pastinya ya. Namanya pokoknya semua apapun yang kita lihat pasti kita doain yang terbaik. Apalagi mereka kan orang-orang yang baik banget. Menepikan sejenak dari reaksi Paula Verhoeven saat Nikita Mirzani menyinggung Baim Wong, lalu apa kata penasehat hukum sekaligus sahabat Paula terkait perkataan Nikita Mirzani soal Baim yang OTW duda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, misteri terkait kondisi terkini rumah tangga Baim dan Paula di balik diamnya keduanya memang seolah terus memancing rasa penasaran publik.
Terbaru, Paula pun disebutkan sempat berkonsultasi dengan salah satu sahabatnya yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, yaitu Anna Sofa. Meski begitu, disinggung lebih dalam terkait hal ini. Anna Sofa pun menyebutkan yang dikonsultasikan oleh Paula adalah kebanyakan soal bisnis dan menyebut apa yang dibocorkan oleh Nikita Mirzani kemungkinan hanya bercandaan saja sebagai sesama pelaku di dunia hiburan. Lantas, apa kata Anna Sofa terkait perkataan Nikita Mirzani yang menyiratkan jika Baim Wong OTW duda? Dan apa kata Anna Sofa soal kondisi rumah tangga Paula dan juga Baim? Aduh, nggak tahu saya. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu saya. Justru saya baru dengar. Enggak sih dia so far saya lihat baik-baik aja. Candaan kali, biasa lah ya media sosial. Nggak tahu, dia nggak pernah nanya sih. Tapi kalau untuk businesswoman kan saya selalu mengingatkan bahwa itu penting sekali. Menurut saya sih baik-baik aja ya. Karena kan saya lihat semua sibuk ya kan. Suaminya sibuk, dia sibuk, dan ya saya berdoa semoga sih baik-baik aja ya. Dan saya nggak tahu sih kalau kecuali kalau dia cerita, kan kalau sama saya kan dia hanya bicara bisnis, fokus hanya bagaimana hukum bisnis, bagaimana dia mengelola usaha, karena dia punya kerjasama banyak sekali sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.